ngebiasain otak kamu untuk jago bikin alasan. Iya, kalau kamu lagi jengkel dengan keadaan hidupmu yang sekarang dan kamu gak bisa berbuat apa-apa untuk keluar dari keadaan tersebut, mungkin video ini cocok untuk kamu dan tonton sampai akhir. Kenalin, aku Handes, aku lagi bikin challenge upload 100 video di YouTube ya. Jadi di channel ini aku bakal bahas tentang kreativitas, pengalaman, dan mungkin pemikiran aku. Jadi jangan lupa subscribe ya guys. Coba kita review lagi deh, respon otak kita setiap kali kita mau memulai sesuatu, apalagi yang bikin kita maju. Apakah otak kita tuh langsung bikin 1000 alasan kayak, aduh aku nggak mungkin bisa deh, aduh aku nggak punya waktu, aduh gimana kalau gagal, apalagi aku harus tanggung resikonya loh. Nah itulah yang bikin kamu masih ada di keadaan saat ini, keadaan yang kamu jengkelin karena kamu masih pelihara alasan, semua alasan kamu bikin. Jadi kita tuh ngerasa nggak bisa, bahkan nggak ingin do something about it. Langsung aja aku sharing pengalaman nyata aku ya. Seperti di video aku minggu lalu, aku kan sudah kasih tahu kalau impianku tuh dulu pengen jadi content creator. Tapi banyak banget masalah yang ngambat aku untuk jadi content creator. Pertama, rumah aku tuh rame banget guys. Pagi, siang, sore, malam tuh rame. Karena banyak orangnya. Kalau nggak rame suara orang, rame suara burung yang papaku pelihara jumlahnya 1000 yang selalu berkicau tanpa henti. Nah, kalau sudah malam, burungnya nggak berkicau guys. Tapi ada suara renov rumah lain, atau enggak keluargaku udah tidur, jadi aku nggak boleh rame ya guys. Jadi kebayang banget kan susahnya syuting untuk dapat audio yang clear. Kedua, kamera HP ku itu rusak guys, jadi cuman bisa kamera depan. Dari zaman aku kuliah, kalau mau foto papan tulis untuk dicatat, itu pakai kamera depan macam orang selfie ya guys. Dan aku tuh nggak punya alat-alat yang mendukung lainnya, tripod, lighting, kamera digital, semua alat yang mendukung lah nggak punya aku. Ketiga, sudut rumahku tuh nggak ada yang ideal untuk dipakai syuting, dan banyak masalah lainnya yang ngambat aku syuting. Tapi apa benar itu semuanya masalah? Atau sebenarnya itu cuma alasan? Jadi guys, ada satu titik di hidupku yang aku jengkel banget dan udah kayak males banget sama keadaan hidup aku karena kok begini-begini aja ya. Dan dari dulu aku punya impian jadi content creator karena aku dari dulu tuh suka banget ya ngevlog, ngedit video itu dari kelas 6 SD. Dan aku mikir ini aku udah tua, udah kuliah pada saat itu ya, tapi kok aku belum bisa melangkah untuk mulai jadi content creator. Dan saat itu aku langsung stop bikin alasan supaya aku bisa langsung mulai. Pikiran-pikiranku kayak keadaan gak mendukung, sibuk kuliah gak punya waktu, gak punya alatnya, itu bener-bener aku siap banget waktu itu untuk berantas satu-satu kayak di game ya. Tes. Kita bedah ya cara pikirku dulu. Jadi masalah pertama, aku nggak bisa syuting karena rumah rame. Jadi aku mikir kayaknya aku bikin konten apa aja deh yang nggak perlu syuting. Yaitu aku bikin ilustrasi dan animasi. Di awalnya itu aku upload gambar-gambar di Instagram, terus pindah ke format video, which is itu ada animasi yang bisa lebih FYP nyebar di mana-mana. Dan saat itu aku nggak nyangka video animasiku yang awal-awal tuh langsung FYP dan videonya tuh rame banget guys. Dan yang bikin aku nggak nyangka, banyak banget yang pesen animasiku untuk kebutuhan marketing, tapi masalahnya butuh voice over aku, which is rumah ini rame. Gimana cara voice overnya? Jadi aku ngambil voice overnya tuh subuh-subuh guys. Jadi aku tidur dulu, aku pasang alarm jam 2 atau jam 3 subuh. Nanti aku bangun baru aku voice over di ruang tamu yang kosong. Ada kan solusinya? Kedua, masalah peralatan. Jadi tadi itu kan banyak banget ya project yang masuk. Dan gak cuman animasi guys, semua itu jadi melebar kemana-mana, ke desain. Kak bisa desain ini nggak? Kak bisa bikin buku nggak? Kak bisa bikin ini. Jadi tuh terkumpullah pundi-pundi rupiahku dan aku bisa beli peralatan macam-macam yang mendukung syuting aku ya guys. Tapi pada saat itu cuman bisa beli peralatan syuting yang cetek lah. Dan karena tujuan aku tuh pengen content creator yang punya self branding muka kayak gini ya. Jadi aku tuh nyari solusi gimana biar bisa syuting ya pakai muka aku gini. Jadi aku ngeliat dalam 1 minggu itu waktu mana yang paling sepi di rumah aku yang bisa aku pakai syuting. Ternyata tuh Jumat malam guys, dimana keluarga aku tuh lagi pergi ke gereja semua, dan aku cuma punya waktu 2 jam untuk syuting konten seminggu ke depan. Terus kan berarti aku cuma bisa syuting sebentar untuk tiap kontennya. Dan saat itu aku baru bisa ngonten tutorial guys. Memang awal-awal konten tutorialku tuh nggak langsung rame kayak animasi, tapi secara konsisten upload itu membawa aku kepada klien-klienku lainnya. Dan sudah pasti guys, mengumpulkan pundi-pundi rupiah sampai aku bisa beli iPhone ini,
bisa beli laptop yang aku pakai untuk gambar sekarang, bisa beli macam-macam lah yang bener-bener lebih profesional untuk syuting, untuk gambar, bikin project dan lain-lain. Di sini aja sudah 2 alasan yang sudah ketembak sama aku ya. Lalu masalah ketiga, sudut rumahku yang gak ideal untuk syuting. Di awalnya aku syuting tuh dengan kamar yang gelap dan lighting satu di depan biar background yang tidak estetik itu gak kelihatan guys. Tapi aku ngerasa kurang banget ya. Secara aku tuh lebih suka warna-warni dan itu bukan brandingan aku banget, bukan branding yang aku mau lah. Aku tuh vibes-nya bukan yang setup gelap, lampu kiri biru, lampu kanan ungu. Bukan aku banget guys, no. Terus suatu saat papaku tuh bikin aku meja kerja yang ada dindingnya kayak gitu guys, warnanya coklat. Jadi aku switch background syutingku tuh meja kerja aku yang warnanya coklat. Tapi masih gelap guys, bukan aku banget. Dan sempat aku ganti lagi ke background putih, pakai kain putih ya guys, supaya at least nggak gelap gitu loh guys. Biar terang, mukaku terang, semua yang aku pegang kelihatan terang. Tapi jatuhnya tuh kayak kurang banget. Bahkan temanku suka all up yang bilangnya kayak di kontrakan kosong ya guys. Ya memang sih video-videonya tuh jadi kayak nggak enak dilihat atau nggak memanjakan mata gitu loh untuk dilihat lama-lama. Tapi aku tetap konsisten ngonten apapun backgroundnya karena aku ingat satu konten creator yang dia tuh ngonten di samping rumahnya di luar, mau hujan mau apa, audio nggak jelas tapi rame guys. Dan dia diundang kemana-mana, aku langsung jadi kayak, apalagi aku yang di kamar. Malu banget kalau masih punya alasan untuk nggak mulai. Jadi aku jadi sering ngonten, sampai budgetku tuh terkumpul dan keadaan somehow bisa membuat aku ngerenov kamar aku yang sekarang. Dan jadilah background warna-warni ini yang gemas, yang aku banget. Dan aku juga lagi work on my content corner ya, tapi belum selesai. Dan semua prosesnya itu aku upload di Reels guys. Jadi kalau mau tahu prosesnya, kalian bisa cek IG aku. Dan bahkan sampai ke titik ini pun aku masih sering syuting subuh-subuh biar nggak rame guys. Dan akhirnya semua masalah yang aku pikir saat kuliah itu aku nggak bisa, kalau dilihat sekarang, gak ada apa-apanya lagi guys. Ternyata semua ini tuh bukan masalah, tapi hanya alasan yang dibikin otak aku dulunya. Jadi itu sebenarnya cerita sedikit dari cara aku stop beralasannya dan outputnya tuh seperti apa. Masih banyak cerita yang aku stop beralasan yang bikin aku merubah keadaan aku yang dulu. Jadi aku tanya nih ke kalian, masalah kalian tuh apakah beneran masalah? Atau kalian cuma takut mulai, takut ninggalin zona nyaman, dan takut gagal? Karena kalau kamu masih pelihara tuh 1000 alasan, hidup kamu ya cuma di situ-situ aja. Dan harap deh untuk keadaanmu berubah. Nah sekarang kalian bisa siapkan kertas dan alat tulis. Bisa juga di pause dulu videonya untuk ngambil. Kalau sudah, tulis keadaan yang saat ini kamu ingin tinggalkan di paling atas. Boleh kamu pause untuk ngisi ya tiap pertanyaannya. Yang kedua, di bawahnya tulis keadaan yang kamu mau capai atau mimpi yang kamu capai, tujuan yang mau kamu capai. Yang ketiga, apa aja alasan yang tadi kamu buat yang bilang gak bisa. Boleh kalian buat kayak bulat-bulat batu kayak gini ya guys. Dan yang keempat, tulis di atasnya apa aja pelurunya untuk nembakin semua batu alasan itu alias solusi. Jadi nanti kalian coret alasannya dan tulis di sebelahnya. Lalu yang terakhir, bikin tenggat waktu untuk nembakin batu itu di dunia nyata alias langsung aja mulai guys. Semuanya tuh gak akan berubah kalau kalian cuma berhenti sampai nulisnya aja guys. Harus langsung ambil langkah pertama segera juga sebelum api kalian padam. Jadi sekian untuk video kali ini. Ingat, stop pelihara alasan karena kalau kalian mau pasti ada jalan keluarnya. Aku Handes, jangan lupa subscribe. Bye!